Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Purwadi Mulia, biasa dipanggil Mutia, dari program studi IP. Pada hari ini, saya akan meresum materi mengenai konsep dasar usul fiqh dan sejarah perkembangan usul fiqh. Baiklah, langsung aja kita mulai. Fiqh secara etimologis adalah paham, pengertian, dan pengetahuan. Fiqh secara terminologis adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fiqh adalah kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum. Nah, berikutnya adalah objek kajian usul fiqh. Ada 3, yaitu yang pertama, sumber hukum yang terperinci dan detail. Yang kedua, metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Berikutnya adalah tujuan usul fiqh. Nah, tujuan usul fiqh dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara. Kemudian, fungsi usul fiqh. Fungsi usul fiqh yang pertama adalah memberikan pengertian dasar tentang kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Yang kedua, bagi seorang mujtahid mampu menggali hukum syara secara tepat, dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid. Nah, yang ketiga itu memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Yang keempat, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Yang kelima, menyusun kaidah-kaidah umum atau asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Nah, yang keenam, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang digunakan oleh mereka. Berikutnya itu adalah saya menjelaskan sejarah perkembangan usul fiqh. Yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini, dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Muhammad SAW, usul fikih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat. Walaupun pada saat itu usul fikih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Nah, yang kedua adalah periode sahabi. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi antara masa hidup dengan bimbingan Rasulullah SAW dengan masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Rayu atau Nalar. Meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat dengan munculnya kasus-kasus baru yang menuntut sahabat untuk memecahkan hukum. Di era ini, para sahabat menggunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah. Yang ketiga adalah periode mutaqaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat pada masa tabi'in. Metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul 2 fenomena penting, yaitu yang pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan royu yang memunculkan kelompok Irak atau ahli royi dan kelompok Madinah atau ahli hadis. Nah,
Berikutnya adalah masa tabi'in. Yang pertama itu ada Imam Ibnu Hanifah, yang kedua Imam Malik, dan yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir yaitu yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, berikutnya adalah periode mutakhirin atau generasi pada para murid Imam Mazhab. Awal perkembangan ilmu ushul fiqh diawali dengan perkembangan pemikiran mujtahid, dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukuan ushul fikihnya Ar-Risalah. Kemudian mujtahid dari masing-masing mazhab sebagai penerus mazhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori mazhabnya, bahwa mereka mempunyai metode ushul fiqh sendiri. Perkembangan ini terus berlanjut, baik dari golongan ahlu ra'yi sampai golongan ahlu hadis, sampai pada masa ulama mutaakhirin. Kitab-kitab yang berkembang pada zaman kontemporer saat ini yaitu yang pertama itu Ushul Fiqh oleh Al-Wahhab Khalaf. Yang kedua itu Mabadi'ul Awaliyah As-Sulam Al-Bayan oleh Al-Hamid Hakim. Yang ketiga itu Al-Mustashfa oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Yang terakhir itu Tankihul Usul oleh Syadrus Syariah Ubaidillah bin Masudi Al-Bukhari Al-Hanafi. Semua kitab itu menjadikan dorongan dan motivasi untuk menyusun batasan dan bahasan mengenai dalil-dalil syara' dan syarat-syarat dan metode menggunakan dalil-dalil. Timbullah pemikiran untuk membuat peraturan dalam melakukan ijtihad dan penetapan hukum. Keseluruhan peraturan itu merupakan kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh para mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Ushul fiqh dikenal dengan sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriah. Ya, cukup sekian penjelasan singkat mengenai konsep dasar ushul fiqh dan sejarah perkembangan ushul fiqh. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.